Silakan deh Mas, mungkin analisa IHSG-nya hari ini Untuk kira-kira pergerakan gimana hari ini nih Mas? cukup semangat sekali Mas Robertus, dibuka dan ditutup di zona hijau dengan solid sekali. Silakan Mas. Ya, kalau IHSG sendiri memang tampaknya sedang dapat angin segar ya, terutama dari The Fed sebenarnya. Karena memang ada ekspektasi bahwa The Fed akan pangkas suku bunga 3 kali di tahun ini. Wah, 3 kali ya jadinya ya? Iya, jadi dari 1 kali, kalau kita lihat bulan lalu tuh optimisme masih 1 kali di bulan September. Sekarang melihat data-data dari inflasi, kemudian data tenaga kerja, data PMI manufaktur, dan juga statement dari Jerome Powell dan para pejabat The Fed lainnya, kemudian ada ekspektasi pasar bahwa The Fed akan pangkas suku bunga sampai 3 kali itu di September, November, dan Desember. Jadi memang ini yang kemudian membuat IHSG semeringah, bahkan hampir udah di level 7.300. Kalau kita lihat memang kalau misalnya dikaitkan dengan The Fed, memang ada kaitannya cukup besar ya, mengingat kalau sekarang kita suku bunganya masih tinggi, Bank Indonesia masih tinggi, dan memang acuannya atau kiblatnya itu di The Fed. Ketika misalnya The Fed pangkas suku bunga, harapannya Bank Indonesia juga mulai pangkas suku bunga, sehingga kinerja-kinerja perbankan, big caps yang memiliki bobot besar di IHSG juga akan lebih bisa agresif lagi cari laba. Kalau kita lihat kuartal 1 big banks kita, labanya itu pertumbuhannya tipis ya, nggak sampai 5%. Kemudian juga ada kenaikan beban bunga itu sampai 30-40%, itu yang kemudian membuat margin bunganya juga tampaknya mulai tergerus. Sehingga tidak leluasa ya untuk memberikan kredit juga semakin ketat. Akhirnya saya rasa ekspansi dalam bisnis itu tertahan. Kalau misalnya kemudian ekspektasi itu terjadi bahwa ada pemangkasan suku bunga 3 kali di tahun ini oleh The Fed, ya harapannya Bank Indonesia akan menyusul sampai 2025. Kredit perusahaan akan murah, perusahaan-perusahaan bisa ekspansi, kinerja perbankan big caps yang memiliki bobot besar ke IHSG juga akan semakin baik lagi, labanya, pertumbuhan, beban cost of fund-nya juga akan semakin berkurang, sehingga kinerja labanya juga akan bertumbuhnya jauh lebih baik dibanding saat ini. Pun dengan saham-saham teknologi saya rasa akan ada harapan baru ya, sentimen bagus ketika kemudian ada pemangkasan suku bunga, karena kaitannya dengan aliran modal. Sehingga teknologi ini kan juga punya bobot yang besar ke IHSG. Sehingga mungkin saja kalau misalnya ekspektasi itu terjadi, nggak salah kemudian kita bisa proyeksikan IHSG bisa sampai cetak rekor lagi di atas 7.400, mungkin bisa sampai ke 7.500. Dengan catatan ekspektasi bahwa pemangkasan suku bunga 3 kali ini terjadi. Dengan catatan bahwa The Federal Reserve benar-benar akan menurunkan 3 kali ya suku bunganya. Baik. Mas Robertus, kita ketahui kan Biden mundur dari kontestasi Pilpres 2024 begitu. Seberapa besar investor dalam negeri ini menyerap sentimen yang ada di Amerika Serikat ini? Apakah begitu kuat? Lalu memang ada penguatan pada IHSG hari ini, memang ada dari sedikit andil dari sentimen mengundurkan dirinya, mundurnya Biden gitu. Apalagi hari Jumat ini ada FOMC meeting, seberapa besar bahwa kita ketahui dengan mundurnya Biden akhirnya memberikan ruang yang cukup besar untuk Biden untuk memenangkan kontestasi untuk Pilpres. Untuk Trump maksud saya. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan adanya FOMC, yang kita tahu emang sebenarnya hubungan Presiden The Fed dan juga Biden ini tidak cukup baik begitu. Ini apakah mempengaruhi satu sama lain atau seperti apa? Saya rasa kalau lihat dengan kinerja IHSG sore ini sih sebenarnya tidak terlalu ada pengaruh efek signifikan, karena memang sudah dihitung oleh investor bahwa Biden ini kan umurnya udah 80 tahun lebih ya. Jadi sudah isu kesehatan ini udah benar-benar menempel di Biden, sehingga mungkin itu juga sudah diprediksi, udah dihitung bahwa mungkin Biden tidak akan bisa seprima memimpin US nantinya. Namun pertanyaannya sebenarnya sekarang adalah yang ditunggu siapa yang kemudian menjadi pengganti Biden untuk melawan Trump di pemilu US. Kalau sekarang kan masih Kamala Harris ya. Kalau misalnya dia yang kemudian akhirnya diresmikan untuk menggantikan Biden dalam kontestasi pemilu ini, saya rasa tidak akan terjadi dinamika yang luar biasa di pasar. Kenapa? Karena ekspektasinya kebijakan politiknya itu sama seperti Biden.
kebijakan politik ke depan, janji-janjinya, visi misi ke depan. Jadi tidak ada yang berubah. Orang yang berganti tapi ruhnya juga tetap sama. Namun beda kalau misalnya yang ditunjuk adalah bukan Kamala Harris, mungkin bisa beda lagi perspektif di pasar. Sehingga kalau kita lihat ISG kemudian masih menguat ke indeks dolar di XY, memang ada penurunan namun tidak banyak. Emas pun juga meningkat pun tidak banyak ya kalau kita ukur dolar dan emas sebagai safe haven ketika ada ketidakpastian. Ini artinya saya rasa pasar masih cukup tenang ya untuk menghadapi setelah ada pengumuman bahwa Joe Biden mundur dari pemilu US. Kalau terkait dengan The Fed sebenarnya tampaknya presiden The Fed ini tidak hanya ke Biden, dulu zaman Trump juga sebenarnya ada masalah, ada perseteruan ya. Namun balik lagi, bank sentral ini adalah lembaga independen di luar pemerintah, sehingga mau seperti apapun yang kecaman dari pemerintah ke strategi atau kebijakan dari Bank The Fed, mereka berdiri sendiri kebijakannya, sehingga ya tidak akan ada intervensi yang bagaimana gitu yang kuat ke The Fed, karena mereka punya state sendiri untuk kemudian menghasilkan keputusan yang terbaik dalam hal kebijakan moneter. Baik. Oke, baik. Dan di satu sisi sektor apa kira-kira yang masih tentunya prospektif menarik untuk diperhatikan dari segi yang mungkin masih ada room for growth yang cukup tinggi, tapi mana juga kira-kira sektor yang sepertinya geraknya justru akan cukup berat dengan adanya estimasi bahwa penurunan suku bunga akan terjadi di semester 2 ini? Kalau potensi saya rasa ada di hampir semua sektor ya. Pertama dari perbankan, kemudian ada properti, kemudian ada retail, bahkan mungkin komoditas pun bisa kecipratan cuan di sana karena ketika ada korelasi antara suku bunga dengan harga komoditas. Jadi saya rasa mungkin hampir semua bakal kecipratan cuan. Kalau misalnya bicara sektor apa yang kira-kira berat ketika penurunan suku bunga, mungkin mereka yang bergerak di bisnis yang berkaitan dengan pangan. Kenapa? Karena sentimennya tentu saja berbeda ya, dan juga kalau saya rasa perbankan terutama yang paling bisa laju harga sahamnya itu lebih terpengaruh positif ketika ada penurunan suku bunga. Kemudian juga properti, karena memang sekarang KPR ya, kalau misalnya bunganya cukup besar ya, kalau ketika suku bunganya juga tinggi, saya rasa ini bisa menarik properti juga. Retail saya rasa juga bisa ada kecipratan sentimen positif ketika nantinya The Fed benar-benar menurunkan suku bunga. Dengan catatan Bank Indonesia juga mengikuti. Ya, tapi kan bukannya biasanya Bank Indonesia selalu preemptive and forward looking, jadi sebenarnya sudah kira-kira menurut Anda mana yang akan menurunkan suku bunga terlebih dahulu? Tentunya The Fed ya? Saya rasa The Fed, tetap The Fed. Tetap The Fed yang akan menurunkan suku bunga terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia, baik. Tapi kalau misalkan kita melihat pergerakan rupiah hari ini tidak cukup menyenangkan, berbalik arah gitu, walaupun ISG kita kuat, lalu tapi rupiah masih terus tertekan. Apakah memang ada sentimen dari Amerika Serikat atau lebih kemana nih Mas Robertus? Ya, saya rasa kalau melihat sebenarnya mungkin ini adalah koreksi yang wajar ya kalau kita lihat secara teknikal, karena pekan lalu sebenarnya penguatan rupiah sudah cukup baik ya, sudah cukup kuat. Kemudian saya rasa memang tetap ada ketidakpastian menjelang FOMC ini yang kemudian mungkin membuat investor wait and see, dan juga kalau melihat aliran dana ke SBN juga tidak terlalu deras. Sehingga wajar kemudian rupiah tampaknya masih melemah pada perdagangan hari ini. Oke, baik.